bahwa manusia di dunia ini melewati proses sulit untuk hidup di dunia, dan dia juga melewati proses sulit untuk hidup di akhirat. Jadi manusia itu sulitnya tak di dunia saja, sulitnya berkesinambungan nanti di akhirat. Maka kalau kemudian ada orang yang bercerita, kok hidupku sulit sekali, Allah subhanahu kabarkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya sulit. Sulit itu artinya Allah ciptakan manusia, yang manusia itu Allah berikan kemampuan untuk memikul beban. Bapak-bapak, sulitnya luar biasa. Kenapa? Karena bebannya lebih dari ibu-ibu. Karena fitrah bapak-bapak lah yang membuat bapak-bapak punya beban lebih dibanding ibu-ibu. Maka di dalam agama, bapak-bapak bebannya mencari nafkah. Dia akan menjadi lebih berat. Lebih berat. Dan di dunia itu memang satu di antara yang dilewati oleh manusia itu ya susah. Ya berat. Tidak ada istilah kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak ada. Karena fikabat itu dalam proses ya mengalami susah, mengalami payah. Sedangkan penciptaannya saja 40 hari sperma, 40 hari gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging, lalu kemudian ditiupkan roh, itu pun prosesnya masih panjang sampai kemudian manusia itu sendiri lahir. Dimulai dari keadaan lemah, beriring dengan berjalannya waktu dia semakin kuat, balik lagi ke lemah. Balik lagi ke lemah. Maka orang yang awalnya kuat, itu nanti balik lagi seperti kecil. Seperti tidak kuat lagi. Makanya kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari pikun. Supaya kita tidak kembali lagi seperti kecil. Nah, itu yang kemudian kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi proses penciptaan manusia di dunia dia mendapati kesulitan, di akhirat dia juga mendapati kesulitan. Apa di antaranya kesulitan yang akan dijumpai oleh, kalau di dunia kan kesulitannya karena dia diberi beban untuk mencari nafkah sebagai kebutuhan hidup. Di akhirat nanti bebannya juga tetap akan masih ada. Yang dicari payah di dunia ini saja Allah minta pertanggungjawaban. Yang di dunia ini kan carinya payah, pergi pagi, balik petang. Kalau kita disuruh memilih, duduk-duduk saja di rumah setiap bulan rekeningnya bertambah, dengan berangkat pagi, balik petang, macet, kadang mogok, kira-kira pilih mana Bapak Ibu? Kalau seandainya disuruh memilih. Ya ongkang-ongkang di rumah lah pilihannya kan gitu. Tapi kan manusia Allah ciptakan bukan untuk itu. Allah ciptakan manusia itu fikabat, dalam keadaan susah, payah, menanggung beban. Maka dia cari. Carinya yang payah itu saja, Allah minta pertanggungjawaban. Min ainat tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapat, untuk apa kita pakai. Bayangkan, yang sulit Allah minta pertanggungjawaban. Yang halal Allah minta pertanggungjawaban. Lalu bagaimana dengan yang haram? Wal'iyadzubillah. Sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bifitratil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam, wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi hari ini di penghujung tahun 1447 Hijriah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan. Semoga amal-amal kebaikan yang kita lakukan di 1447 Hijriah, dan ini adalah bulan yang terakhir, memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan tafsir surat Al-Balad, satu di antara 114 surat di dalam Al-Qur'an. Al-Balad itu maknanya negeri, dan Al-Balad satu di antara surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Makkah sehingga disebut dengan Makkiyah sebagaimana yang sama-sama kita mengetahuinya. Di dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri ini. Pada ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Dan negeri ini kalau kita tengok di dalam keterangan tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di Makkah dengan negeri Makkah. Karena Makkah satu di antara tanah yang disebut dengan tanah haram. Selain Makkah Madinah, maka kedua tanah tersebut disebut dengan Haramain. Saking mulianya Makkah, satu kali kita sholat yang berada di Masjidil Haram terhitung seperti kita melaksanakan sholat 100.000 kali. Nah, itu keistimewaan ketika kita berada di Makkah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Makkah. Kalimatnya diawali dengan kata la. La itu dalam bahasa Arab biasanya artinya tidak. Tapi kenapa di sini la-nya tidak diberi arti tidak? Karena la-nya dalam kajian tafsir disebut dengan la zaidah. La yang diletakkan sebagai tambahan. Ada dalam tulisan dan ada dalam bacaan, tapi tak ada di dalam makna. Sehingga ketika membaca la uqsimu bihadzal balad, maknanya aku bersumpah demi negeri ini. Dan negeri ini seperti yang kita bacakan tadi, yang dimaksud adalah negeri Makkah. Lalu kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad, yang dimaksud di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal di negeri Makkah. Di tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Makkah. Maka dari seluruh usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lebih banyak menghabiskan usia beliau ketika beliau berada di Makkah. Sehingga kalau kemudian kita rujuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu kurang lebih usia beliau 53 tahun. Berarti kalau 53 tahun sampai ke 63 tahun, Rasulullah berdomisili di Madinah ya kurang lebih hanya 10 tahun. Berarti kan dari tempat di mana Rasulullah berdomisili, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak di Makkah dibanding kemudian di Madinah. Lalu kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad, kata walid di dalam bahasa Arab itu maknanya orang tua. Bukan walid Malaysia ya. Mungkin bapak-bapak kalau nengok walid, nah ini kan lain lagi ceritanya. Ini wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah demi bapak, lalu kemudian wa ma walad, dan aku bersumpah demi anak. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah demi bapak demi anak? Ini dijelaskan. Sebahagian ulama tafsir menjelaskan makna walid itu allazi yalid. Walid itu orang yang mempunyai keturunan. Jadi kalau orang itu punya keturunan sehingga dia disebut dengan ayah. Kalau dia tidak punya keturunan, bagaimana dia bisa disebut dengan ayah? Lalu kemudian wa ma walad. Kalimat wa ma walad sebagian tafsir menjelaskan adalah al-akhir allazi la yulad lah. Arti wa ma walad itu adalah orang yang mandul, yang dia tidak punya keturunan. Itu sebagian ahli tafsir memaknai lafaz tersebut. Walid berarti orang yang punya keturunan, wa ma walad dan orang yang mandul yang tidak punya keturunan. Meskipun nanti sebagian ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud wa walidin dan kemudian demi ayah itu yang dimaksud adalah Adam Abul Bashar. Nabi Adam alaihissalam bapak manusia. Karena semua kita secara garis nasab kalau diurunut sampai ke atas ya semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang tidak keturunan Nabi Adam. Maka kalau kita tengok profesi di dunia
yang kemudian diwariskan oleh Nabi Adam kepada putranya itu kan cuma dua. Yang satu peternakan, yang satu lagi kemudian perkebunan. Jadi berarti kalau cari profesi pertama itu ya petani dengan peternak. Tidak ada, karena memang pertama yang menghuni dunia itu ya Nabi Adam alaihissalam. Makanya kemarin ketika kita melakukan ibadah korban yang dengan hewan ternak itu dilakukan oleh Habil. Lalu kemudian korban dengan hasil pertanian itu dilakukan oleh Qabil. Maka kedua putra Nabi Adam itu ada Qabil, ada Habil. Qabil itu simbol yang tidak baik karena dia berkorban tidak didasari ketakwaan. Habil itu simbol yang baik karena berkorbannya didasari dengan ketakwaan. Maka umat Nabi Muhammad Allah kabarkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Dari korban yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad bahwa dagingnya Allah tidak menginginkannya, darahnya juga Allah tidak menginginkannya. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan orang yang berkorban. Kata Imam Nawawi, makna takwa di sini adalah al-ikhlas. Jadi keikhlasan orang yang berkorban. Lalu kemudian wama walad. Wama walad itu apa? Wama walad itu maksudnya adalah zurriyatu, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti Allah bersumpah demi Nabi Adam dan Allah bersumpah demi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti kalau kita ini keturunan Nabi Adam, berarti kita termasuk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk sumpah. Jadi kalau kita cek beberapa ayat di dalam Al-Quran, kalau kata itu digunakan untuk sumpah, pasti kata itu istimewa. Berarti kalau kemudian keturunan Nabi Adam kita masuk di dalamnya, Allah gunakan untuk sumpah, berarti kita termasuk satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Bagaimana letak istimewanya? Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada ayat berikutnya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Kita ini di satu sisi Allah ciptakan dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Di sisi lain kata Allah, Allah benar-benar menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Kita tengok apa yang dimaksud keterangan dengan susah payah. Sebagian ulama tafsir memaknai susah payah itu adalah khalaqnal insana sawiyan mustaqima, menjadikan manusia itu makhluk yang sempurna jika dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kesempurnaan manusia inilah yang membuat proses penciptaannya berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Lalu kemudian Imam Ibnu Abbas dari kalangan sahabat ketika menjelaskan makna fi kabad, fi syiddati khuluqin. Jadi manusia itu adalah manusia ciptaan Allah yang paling sulit dalam penciptaannya dibanding makhluk yang lainnya. Jadi manusia itu yang paling sulit. Maka kalau kita tengok penciptaan manusia dari Nabi Adam alaihissalam, itu kan dari semua unsur tanah. Artinya kalau Allah berkehendakkan dengan satu unsur tanah saja, tapi Allah ambil dari seluruh unsur tanah, maka penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang penuh dengan kesusah payahan. Itu penciptaan manusia. Sehingga proses berikutnya dari Nabi Adam sampai kepada kita, itu kan prosesnya luar biasa sulit. Mohon maaf, di antara bentuk sulitnya, manusia ketika berasal dari nutfah, mohon maaf sperma, itu kan tak langsung berubah bentuk. Dalam keadaan berbentuk sperma 40 hari, berubah menjadi gumpalan darah 40 hari, berubah menjadi gumpalan daging 40 hari. Dan mohon maaf, tidak semua sperma itu lolos masuk di rahim. Kan banyak yang sperma-sperma ini mohon maaf, yang kemudian dia mati dalam perjalanan dan kemudian seterusnya. Maka kalau kita pernah menengok bagaimana proses sperma untuk kemudian sampai di rahim seorang perempuan, itu kan luar biasa. Maknanya bahwa Allah menciptakan manusia ini ya luar biasa prosesnya. Artinya prosesnya itu lebih sulit dibanding makhluk yang lainnya. Allah menciptakan hewan umpamanya. Hewan ini kira-kira kalau kita ditanya Bapak Ibu, telur dengan ayam mana lebih dulu? Dulu telur atau dulu ayam? Dulu ayam. Dulu telur. Ya. Jadi kalau kemudian kita tengok dalam ayat Al-Quran, ketika Allah menciptakan semua makhluk itu berpasang-pasangan, berarti ya dulu ayamnya.
Sebelum cuman berkembangnya ayam itu dari telur. Jadi semuanya itu berpasang-pasang. Semuanya berpasang-pasang dan kemudian seterusnya. Ayam untuk menetaskan telurnya itu butuh waktu berapa hari? 21 hari. Manusia untuk bisa hadir ke muka bumi ini dari rahim ibunya berapa hari? 9 bulan, 10 hari. Maka prosesnya manusialah yang lebih lama dibanding kemudian makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Allah menyebutnya dengan kalimat fi kabad. Fi kabad itu ya dengan susah payah. Lalu kemudian makna yang lain, di antaranya kata Imam Sa'id bin Jubair, makna fi kabad itu adalah fi syiddatin wa talabi ma'isyatin. Yang dimaksud fi kabad itu adalah fi syiddah, dalam kesulitan, wa talabi ma'isyatin, dan manusia itu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dia akan mencari bekal hidup. Maka kalau ada manusia yang dia tidak mencari bekal hidup, berarti dia menyelisih fitrah kemanusiaannya. Karena memang manusia untuk hidup di dunia ini, kalimat fi kabad, kata Imam Sa'id bin Jubair, itu bahwa dia mencari bekal untuk kemudian kehidupannya. Bahkan kemudian kalau kita tengok yang lainnya, bahwa yang dimaksud fi kabad itu adalah yukabidu amron min amrid dunya wa amron min amril akhirah. Bahwa manusia di dunia ini melewati proses sulit untuk hidup di dunia, dan dia juga melewati proses sulit untuk hidup di akhirat. Jadi manusia itu sulitnya tak di dunia saja, sulitnya berkesinambungan nanti di akhirat. Maka kalau kemudian ada orang yang bercerita, kok hidupku sulit sekali, Allah subhanahu kabarkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sulit. Sulit itu artinya Allah ciptakan manusia, yang manusia itu Allah berikan kemampuan untuk memikul beban. Bapak-bapak, sulitnya luar biasa. Kenapa? Karena bebannya lebih dari ibu-ibu. Karena fitrah bapak-bapak lah yang membuat bapak-bapak punya beban lebih dibanding ibu-ibu. Maka di dalam agama, bapak-bapak bebannya mencari nafkah. Dia akan menjadi lebih berat. Lebih berat. Dan di dunia itu memang satu di antara yang dilewati oleh manusia itu ya susah, ya berat. Tidak ada istilah kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak ada. Karena fikabad itu dalam proses ya mengalami susah, mengalami payah. Sedangkan penciptaannya saja 40 hari sperma, 40 hari gumpalan darah, 40 hari gumpalan daging, lalu kemudian ditiupkan roh, itu pun prosesnya masih panjang sampai kemudian manusia itu sendiri lahir. Dimulai dari keadaan lemah, beriring dengan berjalannya waktu dia semakin kuat, balik lagi ke lemah. Balik lagi ke lemah. Maka orang yang awalnya kuat, itu nanti balik lagi seperti kecil. Seperti tidak kuat lagi. Makanya kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari pikun. Supaya kita tidak kembali lagi seperti kecil. Itu yang kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses penciptaan manusia di dunia dia mendapati kesulitan, di akhirat dia juga mendapati kesulitan. Apa di antaranya kesulitan yang akan dijumpai oleh, kalau di dunia kan kesulitannya karena dia diberi beban untuk mencari nafkah sebagai kebutuhan hidup. Di akhirat nanti bebannya juga tetap akan masih ada. Yang dicari payah di dunia ini saja Allah minta pertanggungjawaban. Yang di dunia ini kan carinya payah, pergi pagi, balik petang. Kalau kita disuruh memilih, duduk-duduk saja di rumah, setiap bulan rekeningnya bertambah, dengan berangkat pagi, balik petang, macet, kadang mogok, kira-kira pilih mana Bapak Ibu? Kalau seandainya disuruh memilih, ya ongkang-ongkang di rumah lah pilihannya kan gitu. Tapi kan manusia Allah ciptakan bukan untuk itu. Allah ciptakan manusia itu fi kabad, dalam keadaan susah, payah, menanggung beban. Maka dia carinya yang payah itu saja, Allah minta pertanggungjawaban. Min ainat tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapat, untuk apa kita pakai. Bayangkan, yang sulit Allah minta pertanggungjawaban. Yang halal Allah minta pertanggungjawaban. Lalu bagaimana dengan yang haram? Wal'iyadzubillah. Sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lewat di jalan, lalu kemudian ada satu butir kurma. Kata Rasulullah, kalau aku tidak khawatir kurma ini kurma sedekah, la akaltuha, maka aku akan memakannya. Tapi Rasulullah khawatir, jangan-jangan ini kurma sedekah. Karena Rasulullah dan keturunannya tidak boleh makan harta sedekah dan zakat. Jadi Rasulullah dan keluarganya itu tak ada yang menerima zakat, tak ada yang menerima sedekah.
Jadi kalau Rasulullah ingin mendapatkan sesuatu, Rasulullah bisa menerima dengan apa? Dengan hadiah. Jadi kalau hadiah, Rasulullah menerimanya. Tapi kalau kemudian sedekah, zakat, Rasulullah tidak menerimanya. Rasulullah nampak kurma. Yang kurma ini kan tidak jelas, entah sedekah, entah tidak. Kalau mau dimakan kan tidak jelas. Tidak ada masalah kan. Tapi Rasulullah lebih memilih meninggalkannya, khawatir jangan-jangan ini adalah kurma sedekah. Itu yang kemudian di dalam kajian disebut dengan meninggalkan yang syubhat. Ini meninggalkan syubhat itu yang paling berat untuk konteks kekinian. Yang paling berat itu syubhat. Syubhat itu berat. Untuk meninggalkannya sangat berat sekali. Makanya supaya kita selamat dari yang syubhat, ya banyak-banyak sedekah. Kalau yang haram jelas kita dianjurkan untuk tidak mendekatinya sama sekali. Ini terkait dengan makna kabat. Selain itu, kabat itu kata Imam Ibnu Zaid, Adam khuliqa fis sama, fasumiya bidzalikal kabat. Karena Allah menciptakan Adam di langit, maka kemudian penciptaan Adam di langit sebagai manusia pertama itu yang disebut dengan kabat. Ini variasi makna kabat oleh beberapa ulama tafsir yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Jadi ini kan tanda tanya. Tanda tanya dalam bahasa Arab yang model seperti ini adalah istifhamu takririn. Tanda tanya untuk memberikan ketetapan, bukan tanda tanya untuk kemudian dicari jawabannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Berarti ada yang berkuasa atas manusia itu sendiri. Tentu yang berkuasa atas manusia itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia tidak mengira bahwa hartanya lah yang membuat dia kuasa. Karena ada yang maha kuasa atas diri manusia itu sendiri, yang maha kuasa atas diri manusia itu ya Allah penciptanya. Allah penciptanya. Begini, kalau kita nengok gelas ini Bapak Ibu, kira-kira kita kuat nggak mengangkatnya? Kuat. Kira-kira dengan tenaga kita atau Allah yang memberikan tenaga? Saya pernah satu kali ketika sakit, saya nggak tahu apa sakitnya. Kata tukang pijat waktu itu namanya saraf kejepit. Di pas sakit ini, saya nengok gelas ini bisa saya ngangkat. Setelah saya dekatkan tangan saya ke gelas, tak terangkat gelas ini. Tak terangkat gelas ini. Maka itu menunjukkan bahwa yang memberikan ada yang lebih kuasa dibanding manusia yang proses penciptaannya itu sangat sulit. Yang memberi kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang begini Bapak Ibu, keinginan kita ada tapi kemudian tenaga kita sudah tidak ada. Keinginan kita itu masih ada, tapi kemudian tenaga kita sudah tidak ada. Itu yang menunjukkan bahwa yang memberikan kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau Allah berkehendak ada kekuatan. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan. Maka jangan mengira bahwa harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu yang membuat kita berkuasa, karena ada yang lebih kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah harta yang membuat orang berkuasa, tentu Fir'aun lebih berkuasa dan kemudian kuasanya tidak sirna. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan apakah ada yang lebih berkuasa dibanding manusia itu sendiri, Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada ayat berikutnya, yaqulu ahlaktu malal lubada. Lalu kemudian orang itu berkata, apa kata manusia itu? Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ini kita ini Bapak Ibu, harta yang kita habiskan ya sudah sangat banyak sekali. Sudah banyak sekali. Contoh beginilah, 1 tahun Allah berikan kepada kita 365 hari. Kira-kira 1 hari kita punya kebutuhan berapa? Kira-kira lah rata-rata, manusia satu hari punya kebutuhan berapa? Kalau lah dihitung dengan bentuk duit. Katakanlah makan saja 3 kali, 15.000 berarti 45.000. Itu baru makannya, belum selain makan. Bayangkan kalau kepala keluarga dia punya anak 12. Kira-kira berapa dia harus mengeluarkan kebutuhan 1 harinya? Ini kan luar biasa.
Luar biasa. Maka orang akan berkata, aku telah menghabiskan hartaku yang banyak. Dan kita di dunia ini ya sudah menghabiskan harta yang sangat banyak. Kalau harta yang sangat banyak itu kemudian kita habiskan, pada ayat berikutnya kata Allah, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwasannya tidak ada satupun yang melihatnya. Jadi semua yang kita keluarkan, itu ada yang maha melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya secara sederhana beginilah, Allah tidak langsung kemudian merekam kita, tapi Allah suruh malaikat yang merekam kita. Jadi dalam hidup ini tidak ada tempat yang kita bisa selamat dari CCTV malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga kita, untuk kemudian ya mengawasi kita siang dan malam. Jadi semuanya. Jadi kita jangan menganggap kita yang paling berkuasa, ada yang lebih kuasa. Jangan kemudian kita menganggap kita bisa menyembunyikan sesuatu karena ada yang lebih maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru Allah ceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ini kan tadi ceritanya manusia itu susah di dunia, susah di akhirat. Susah di dunia dia diberi beban, susah di akhirat bebannya di dunia itu Allah mintai pertanggungjawaban. Lalu kemudian setelah itu Allah ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Apa nikmat yang Allah berikan manusia? Alam naj'al lahu 'ainain. Kata Allah, tidakkah kami menjadikan untuk mereka dua mata? Jadi dua mata itu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan kedua mata kita bisa melihat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, qad an'amtu 'alaika ni'aman 'idhaman la tuhsa 'adaduha. Kata Allah, wahai anak Adam, aku berikan kepadamu nikmat yang besar yang tidak terhitung jumlahnya, kata Allah. Wala tutiqu syukraha, dan engkau tidak akan mampu mensyukuri nikmat itu. Karena jumlahnya banyak, maka kita tak mampu bersyukur. Beginilah Bapak Ibu, nikmat Allah kan tiap hari tak bisa kita hitung. Tapi kira-kira ucapan alhamdulillah kita terhitung tidak? Terhitung. Maknanya jumlah nikmat dengan jumlah syukur kita itu tak akan pernah berbanding. Maka kata Allah dalam hadis qudsi bahwa engkau tidak akan mampu mensyukurinya. Tidak akan mampu mensyukuri semua nikmat. Sebahagian nikmat iya, tapi semua nikmat kita tak mampu mensyukurinya. Wa inna mimma an'amta 'alaika an ja'altu laka 'ainani tanzuru bihima. Di antara nikmat yang banyak itu Allah sebutkan dua mata yang dengan dua mata itu engkau bisa melihat. Wa ja'altu lahuma ghita. Kata Allah dalam hadis qudsi, kedua mata itu bukan hanya nikmat yang aku berikan kepada anak Adam, tapi juga Allah berikan dengan dua mata itu penutupnya. Yang mungkin pernah saya sampaikan Bapak Ibu, mata kita ini kan ada penutupnya. Itu ternyata nikmat. Bayangkan kalau Allah kasih kita mata saja tanpa ada penutupnya, gimana kira-kira? Repot kita. Jadi Allah berikan penutupnya. Bapak Ibu pernah nengok mata ikan, berkedip enggak kira-kira? Enggak ada penutupnya. Jadi mata kita ini yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan penutupnya. Fanzur, kata Allah, lihatlah bi'ainika dengan matamu. Kenapa Allah berikan mata penutupnya? Kata Allah, lihatlah dengan kedua matamu ila ma ahaltu laka, terhadap sesuatu yang aku halalkan untukmu. Jadi mata itu nikmat, Allah berikan penutup supaya kita gunakan untuk melihat yang halal. Ini pertanyaannya, kita kira-kira pernah melihat yang haram tidak Bapak Ibu? Pernah atau sering? Nah ini dia kan, dia pernah, sering. Maka kata Allah, aku berikan kepadamu dua mata plus penutupnya. Kata Allah tujuannya, maka lihatlah dengan dua matamu kepada sesuatu yang halal. Wa in ra'aita mahram ta'alaika fadbik alaihi maghita'ahuma. Kalau seandainya terlihat sesuatu yang tak boleh, yang haram engkau lihat, maka tutuplah dengan penutupnya. Jadi Allah berikan kita mata supaya nengok yang halal, Allah berikan penutup, kalau tertengok yang haram, tutuplah mata. Nah, itu aja tujuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasul, an-nazratul ula laka wa nazratus saniyah alaika. Pandangan pertama itu bermanfaat bagimu, jadi tak dihitung dosa, tapi pandangan kedua akan menjadi beban dosa bagimu. Dalam bahasa kita disebut begini, terpandang nikmat, memandang dosa. Nah, kira-kira kita lebih banyak terpandang atau memandang? Habis terpandang, dipandang. Nah, itu berarti setelah dari nikmat menjadi dosa kan gitu. Nah, yang jelas seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam hadis qudsi. Wa ja'altu laka lisana. Makanya pada ayat yang berikutnya kata Allah, walisana wa syafatain. Kami jadikan untukmu lisan. Lisan itu lidah. Maka dalam tafsir makna lisan itu yang tiqubih,
dengan lidah itu kita bisa bertutur, kita bisa ngomong. Berarti kalau kita tak punya lidah ya kita tidak bisa ngomong. Mungkin Bapak Ibu pernah nengok orang yang lidahnya pendek. Biasanya ngomongnya gimana? Pelat, cedal, nah itu kan. Maka kata Allah, kami berikan untukmu lisan yang tiqubih. Dengan lisan itu engkau bisa berbicara. Fayu'abbaru amma fi dhamiri. Dengan mulut ini, dengan lisan ini, kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam kolbu. Kalau tidak ada lisan yang di kolbu, gimana kita mau mengungkapkannya? Maka lisan itu wakil dari kolbu. Maka ada sesuatu yang tak bisa kita dapatkan pahalanya kalau kemudian kita tidak mengungkapkannya. Contohnya apa? Rukun kauli dalam sholat. Rukun itu wajib, kauli itu yang diucapkan di dalam sholat. Contoh Allahu Akbar, itu rukun kauli. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu rukun kauli. Rukun kauli lagi di dalam sholat apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu kemudian sholawatnya, dan kemudian salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Itu rukun kauli. Rukun kauli itu mesti diungkapkan oleh mulut. Diungkapkan oleh mulut. Kalau tidak diungkapkan oleh mulut, tidak jadi. Makanya Allah berikan kita lisan, wakil dari apa yang ada dalam kolbu. Jadi orang tidak akan pernah tahu isi kolbu seseorang kalau kemudian tidak diungkapkan. Bapak-bapak dulu waktu mau melamar ibu-ibu, diungkapkan atau diam aja, Pak? Ya pasti diungkapkan. Jadi maka lisan itu tujuannya untuk mengungkapkan fid dhamir. Wasafatain. Lalu bukan hanya Allah berikan kita lidah, tapi Allah berikan kita syafatain. Syafatain ini bibir atas bawah. Kenapa? Kata dalam tafsir kata Imam Ibnu Katsir, yasta'inu biha 'alal kalam wa akli ta'am wa jamalan liwajhihi wa fammihi. Dengan dua bibir ini membantu orang bisa berbicara. Tak bisa kita ngomong bayam kalau kemudian tak ada dua bibir. Nah, cobalah tak pakai dua bibir kita sebut bayam atau ayam. Selesai enggak? Enggak mungkin kan itu. Makanya membantu untuk berbicara. Wa aklit ta'am. Dan kemudian dengan bibir itu juga membantu kita untuk makan. Menganga dan kemudian seterusnya. Itu, ya meskipun nanti ada yang lain membantu, ada lidah untuk mencicipinya, ada gigi untuk mengunyahnya. Wa majamalan liwajihi wa fammihi. Dan kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa kedua bibir itu untuk mengindah wajah dan kemudian memperindah mulut. Jadi kalau mulut ini tidak ada bibir, kita bisa bayangkan. Wajah ini tidak ada bibir juga bisa kita bayangkan. Maka untuk memperindah manusia. Sehingga kata Allah dalam hadis qudsi, aku berikan kepadamu lidah, aku jadikan penutup untuk lidahmu, berarti dua bibir, maka fantik ucapkanlah sesuatu yang aku perintahkan dan aku halalkan. Kalau kemudian tidak, maka berpalinglah dan tutuplah untuk tidak kemudian mengucapkannya. Itu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian waja'altu laka sitr waja'altu laka farjan. Kata Allah, kami jadikan di antara nikmat yang aku berikan kepada manusia, mohon maaf, kemaluan. Jadi alat kemaluan kita, mohon maaf, baik laki-laki ataupun perempuan, itu ternyata di antara nikmat besar yang Allah berikan, kata Allah dalam hadis qudsi. Menariknya kata Allah, waja'altu laka sitran, meskipun itu nikmat, tapi aku jadikan, mohon maaf, kemaluanmu itu penutupnya. Sehingga ada di dalam Islam namanya satrul amrah, menutup aurat. Jadi Allah berikan kemaluan itu nikmat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala timbulkan fitrah di dalam manusia, malu kalau kemudian tidak menutup kemaluannya. Maka kalau ada orang tidak malu saat auratnya terbuka, saat kemaluannya terlihat, berarti sudah hilang, putus urat malunya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku jadikan bahwa dari, mohon maaf, kemaluanmu itu adalah penutup supaya kita bisa menutup aurat. Fa asabbu bi farjika ma ahaltu laka fa in arada laka ma haramtu alaika farhi alaika satraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kemudian kemaluan itu ada nikmat, maka gunakanlah untuk yang halal dan berpalinglah dari yang haram. Makanya di dalam Islam ada nikah. Untuk apa? Untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya tidak halal. Nah, itu tujuannya. Lalu kemudian dia benar Adam. Kata Allah, wahai anak cucu Adam, innaka la tahmil suhti wa la tutik intiqami. Engkau tidak akan pernah mampu menanggung murkaku dan engkau tidak akan pernah kuat menanggung azabku, kata Allah.
Berarti setelah Allah sebutkan beberapa nikmat, jangan sampai nikmat itu membuat Allah murka, membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sanggup menanggung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kabarkan wahadainahun najdain serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Jadi setelah Allah berikan nikmat mata, Allah berikan nikmat lidah, lalu kemudian bibir, kata Allah, kami memberikan kepada manusia najdain. Najdain itu dua jalan baik, satu jalan baik, satu jalan buruk. Kita ini sudah diberitahu oleh Allah, ini jalan elok, ini jalan buruk. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Makanya kata Rasulullah, istafti nafsak. Kalau engkau sedang bimbang untuk melakukan sesuatu, coba tanya kepada kolbu. Karena kolbu itu tidak pernah berbohong. Kolbu itu selalu jujur, mana yang benar, mana yang cuman kadang kolbu itu kalah dengan hawa nafsu. Itu aja. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita al khair wa syarr. Kita sudah secara otomatis diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi yang baik yang buruk itu secara otomatis Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada manusia untuk kemudian bisa membedakannya. Kita ini kan seiring berjalannya waktu bisa membedakan, oh ini baik, oh ini tidak baik. Kita kan sudah bisa membedakan. Umpamanya ada jalan, satu jalan itu becek, satu tidak. Kita sudah bisa membedakan mana yang harus kita pilih saat melewati jalan itu. Sebetulnya itu sudah secara otomatis Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan fitrah manusia itu pasti menginginkan kebaikan. Tapi sayang, setan tidak akan pernah membiarkan manusia selalu ada di dalam kebaikan. Maka kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang benar dan kemudian mana yang salah. Untuk apa? Supaya kemudian kita bisa menjadi orang yang bersyukur saat mengikuti yang benar dan kita tidak menjadi orang yang kufur. Kapan? Ketika dia mengikuti jalan yang salah. Ini diantara tafsir surat Al-Balad dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu, dipersilahkan. 1 sampai 10 dari surat Al-Balad. Boleh terkait dengan tema, boleh di luar tema. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Mengeningkan cipta kita mulai. Baik. Kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh terkait tema, boleh di luar tema. Baik, ini surat Al-Balad 1 sampai kemudian ayat yang ke-10. Semoga kita mengingat kembali nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita ini kan kalau tidak disebutkan sering lupa. Maka ketika disebutkan kita berusaha untuk mengingat kembali kenapa Allah kasih saya mata, kenapa Allah kasih saya lidah, dan kemudian seterusnya. Kenapa kok kemudian saya bisa membedakan, oh ini baik, ini tidak. Fitrah manusia pasti itu. Contoh beginilah, kalau kita bangun azan subuh nih, pas gerimis, kira-kira kalau kita tanya kepada kolbu, kira-kira bangun sholat subuh atau tarik selimut? Nanya kolbu nih. Karena kolbu bangun. Kolbu itu pasti suruh bangun. Nggak mungkin tidak. Tapi kan kadang kita kalah dengan hawa nafsu sehingga nanti dululah. Kan itu. Iya, ya pokoknya kolbu itu selalu jujur. Dia tidak mungkin tidak jujur. Hanya saja kolbunya itu berkarat atau tidak. Nah, karat itulah yang membuat dia selalu kalah dengan hawa nafsu. Karatnya kolbu dengan apa? Bil ma'asi, dengan perbuatan dosa. Maka membersihkannya ya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Pak. Dalam surat Al-Balad tadi ada surat keempat. Pokoknya Allah sudah itu di dalam kesusahan.
nabluwannakum bisyai'in minal khawfi Wal ju'. naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Mabasyiris sabirin. Bahwanya saya manusia itu dia akan dicoba Allah dengan sebab kekurangan makanan, buah, jiwa, segala macam. Jadi apakah memang manusia ini, kita ini memang selalu di dalam mana diberi sesuatu pun coba-coba oleh Allah. Baik. Gini. Sebetulnya dengan proses penciptaan manusia itu mengajarkan kepada kita selalu sesuatu itu berproses. Itu aja sih. Sesuatu itu berproses. Kita tak langsung lahir, prosesnya 9 bulan 10 hari dulu di dalam rahim. Proses itu kan melewati sulit. Dari yang awalnya cuma gusi, lalu kemudian tumbuh gigi, lalu kemudian gigi mulai berlubang, lalu kemudian gigi patah, dan berangsur mulai tidak bergigi lagi. Itu kan proses. Sebetulnya dari sulit itulah yang menunjukkan proses. Apakah manusia tidak diuji oleh Allah? Pasti Allah uji. Sedangkan nikmat saja bisa menjadi ujian, apalagi kemudian musibah. Nikmat itu bisa menjadi ujian. Nikmat itu bisa menjadi ujian. Nah, maka jangankan nikmat. Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, hartamu itu bisa menjadi fitnah. Ini kan berarti ujian. Bagaimana Allah menguji Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail dan Ishak. Ini kan beda-beda. Nabi Ibrahim termasuk orang yang anaknya ketika Allah ujikan dia lolos. Nabi Nuh ketika Allah ujikan dengan anaknya ternyata tidak lolos. Karena Nabi Nuh tak bisa membawa Kan'an untuk beriman. Makanya Rasul menjelaskan kepada kita, rahimahullahu walidan a'ana ala birri waladi. Allah akan memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya menjadi baik. Jadi orang tua itu tugasnya mengarahkan anak jadi baik, bukan memastikan anak menjadi baik. Karena kita tak bisa. Kalau orang tua bisa memastikan anak menjadi baik, Nabi Nuh sudah membawakan anak menjadi baik. Tapi catatan sejarahnya kan tidak. Nah, jadi kita ini hanya membantu. Nabi Ibrahim untuk menjadikan Ismail baik, aku bermimpi bahwa dalam mimpiku anni azbahu, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara? Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ini kan berarti Nabi Ibrahim kan tak langsung ini. Nah, Tuhan menyuruhku untuk menyembelihmu, maka sini aku sembelih. Kan enggak? Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail, ya lakukanlah. Karena Nabi Ismail tahu bahwa mimpi ayahnya itu adalah wahyu. Wahyu dari Allah. Waktu Nabi Nuh ngajak Kan'an untuk beriman kepada Allah, kan dia justru semakin lari ke atas. Dianggap di atas itu, ya simuni minal ma. Di gunung itu selamat dari air. Tapi kan ternyata tidak. Nah, itu dia. Maka kita ini, anak tanggung jawab ngajak baik aja. Ngajak baik kita, sekolahkan yang baik, berikan pendidik yang baik, ajak yang baik. Tak bisa memastikan dia menjadi baik. Maka jangan celah orang, sudah mati-matian bapaknya ngajak baik, jahat juga dia. Tanggung orang tua itu mengajak. Memastikannya tidak bisa. Maka kata Allah dalam salah satu firman-Nya, ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita itu tidak tahu dari anak-anak kita mana yang lebih berguna bagi kita. Kan kita tidak tahu. Orang sebagian beranggapan anak yang paling berguna itu yang dulu dari TK sampai kuliah juara 1 terus umpamanya kan. Waktu kuliah IPK-nya 4,00, TK juara 1, SD juara 1, SMP juara 1. Begini, ketika orang tuanya sakit, anaknya yang sering dapat juara dengan anaknya yang pas-pasan saja. Kira-kira kalau waktu orang tuanya sakit yang paling banyak merawat yang mana? Nah, yang pas-pasan ini karena tidak punya kerja tetap, maka dia akan lebih banyak merawatnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi makanya kita tidak tahu anak kita itu. Karena kita tidak tahu mana yang paling berguna bagi kita. Dan kita tidak bisa memastikan anak kita menjadi baik, hanya kita membantu. Maka kata Rasulullah, a'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah di antara anak-anak.
Maka semua kita ini diuji. Ya manusia. Kalau ingin tak diuji ya berarti jangan jadi manusia. Karena manusia ini kata Allah laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya dalam susah payah. Allah uji dengan rasa lapar, Allah uji dengan semakin berkurang jumlah anggota keluarganya, hasil panennya. Nah, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala uji. Nah, inilah bapak-bapak yang sudah pensiun, pemasukan sebelum pensiun dengan setelah pensiun berkurang atau bertambah? Oh, itu tambah ya, Pak. Oh. Iya, iya. Jadi ujiannya dia ujian nikmat berarti kan itu. Sebagian ujiannya ujian dikurangi. Begitu saja. Nah, itu. Wallahu a'lam. Barangkali itu Pak sedikit yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain? Pas? Baik, kalau tidak ada, demikian yang bisa saya bacakan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.